Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue sekarang hari ketiga ya. Kemarin kan kita berkunjung ke Garut, di Basecamp Tapak Road, dan kebetulan kita sekarang di Bandung, mampir. Dan sesi konten kali ini sih ada temen yang memang spesial bagi gue. Silakan Kang Pepep, gimana? Apa nih? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya, jadi di konten sesi kali ini sih gue pribadi tertarik sama Kang Pepep ini. Dan memang sedikit bocoran dari temen, Kang Pepep ini salah satu aktivis juga. Aktivis. Kurang lebih seperti itu Kang. Jadi yang bikin penasaran gue, yang bikin ketertarikan gue tuh, ternyata Kang Pepep tuh orang spesial ya, bukan memuji, bukan gitu Kang. Jadi di sesi konten kali ini sih gue pribadi lebih pengen tahu atau kepo lah gitu dengan rutinitas Kang Pepe gitu, terus punya kegiatan apa gitu. Baru Bang Adi sih yang bilang spesial. Oh gitu ya? Pintar memuji. Bukan memuji, tapi memang saya sempat kepo lah gitu di Instagram. Wah ternyata bukan orang biasa, orang luar biasa gitu. Amin. Tapi bukan biasa di luar ya? Tapi bisa di luar ya? Di luar. Oh di luar, iya. Jadi lebih ke ini aja sih Kang, saya juga dapat bocoran dari temen Akang lah tentunya, sohib Akang, Dik-Dik. Bang Dik-Dik ya. Akang itu kan aktivis di yang namanya apa ya, Sadar Kawasan Kang. Ya sebetulnya sih istilah aktivis teh kayak gimana gitu ya. Bukan, tapi memang beberapa orang baru-baru ini nyebut aktivis, tapi kalau saya sendiri di Bandung sama teman-teman nggak merasa aktivis gitu. Karena kan kalau aktivis itu identik dengan demo. Iya. Belakangan memang demo, tapi demonya lebih ke untuk lingkungan gitu. Dan kalau aktivis kan identiknya teh sama NGO gitu, kemudian organisasi-organisasi formal gitu. Kalau kita enggak, komunitas biasa aja. Dan kebetulan memang hari ini sedang kampanye lingkungan gitu. Kampanye lingkungan. Ya untuk membedakan saja, kalau kita bukan aktivis dalam arti kita bukan orang-orang NGO gitu. Nah, sama-sama pendaki gunung. Iya, perlu digarisbawahi. Jadi Kang Pepe ini nggak boleh dibilang aktivis katanya begitu. Iya. Pendaki gunung dan ada juga horor-horornya. Iya. Tapi sebelum ke itu Kang, kita nggak ngebahas ke arah horor dulu ya. Iya. Meskipun memang konten kita, tayangan kita lebih ngetrennya, ngehitsnya itu gitu. Nah ini Kang, yang paling menarik yang pengen saya tanya dulu, kita nggak usah ke si bukunya tersebut ya. Di sini teman-teman ini buku semua karya Kang Epe semua nih. Cuma dua. Cuma dua ya. Gue nih cuman Manusia dan Gunung dan Sadar Kawasan. Selebihnya masih teman-teman lingkaran kita, Mang Kidung, ada Mang Jalu, Mang Alam. Yang pengen gue tanya itu Kang, dengan buku setebal itu gitu loh. Itu proses Akang nulis buku tuh awalnya gimana? Nulis. Oke, teman-teman. Kalau yang ini nih Manusia dan Gunung ini yang paling lama lah. 2014, tapi mulai riset itu tahun 2012. Salah satu riset yang paling mendalam itu tentang manusia berkepala serigala. Tadi udah sedikit cerita juga. Tapi nggak ke horornya sih, nggak akan dibahas. Ini nanti dulu, kalau horor nanti dulu. Tapi di buku Manusia dan Gunung ini sekalian. Tapi percuma sih kalau saya misal ngiklanin buku Manusia dan Gunung, itu sudah nggak ada sekarang di penerbitnya. Udah sama sekali nggak ada. Nah di buku Manusia dan Gunung 2012 saya riset di salah satu gunung di Bandung Selatan, ada sosok manusia berkepala serigala. Punten Kang, mohon maaf, maksudnya dari daerah atau gunungnya disebutin? Boleh. Maksudnya biar lebih spesifik gitu. Oke, jadi di Gunung Wayang, ada di Bandung Selatan, Gunung Wayang, Gunung Bedil, dan satu gunung lagi namanya Gunung Gambung Sedaningsih. Nah di Gunung Gambung Sedaningsih itu ada danau, Bang Adi, ada danau namanya Danau Aul. Nah Danau Aul ini konon dipercaya sebagai lokasi di mana tinggalnya sosok manusia berkepala serigala itu. Serigalanya serigala Asia gitu, spesifik lagi Jawa. Kalau orang Sunda sebutnya ajag, manusia kepalanya ajag. Nah jadi tahun 2012 mulai riset, 2014 itu mulai kampanye Sep Ciarus dan Sadar Kawasan. Jadi bisa dibayangin tahun 2012 udah mulai nulis nih buku Manusia dan Gunung. Udah ada bisa dibilang ratusan halaman lah. Tahun 2014 tapi mulai kampanye Cagar Alam. Ada beberapa gunung yang masuk kawasan Cagar Alam yang saya tulis itu dengan sudut pandang keindahan zaman sekarang banget lah. Akhirnya justru itu dihapus. Jadi bisa dibilang 2014 itu mulai nulis ulang lagi buku Manusia dan Gunung. 2014, 2018 itu terbit. Jadi total ada 6 tahun
dan jeda 2 tahun ini yang proses 2 tahun ini itu dihapus. Jadi panjang banget memang Panjang cerita banget, tentang manusia dan gunung ini. Luar biasa itu, bikin buku aja bisa sampai tahunan begitu kan? Bertahunan, tahun-tahun. Kalau yang Sadar Kawasan relatif lebih cepat untuk proses produksinya, meskipun ada di kepalanya tahun 2014 memang berbarengan dengan Sepsi Harus. Cuma memang baru dituangkan kemarin gitu kan ya? Kemarin ya dibagikan gratis tahun 2020. Ini saya lebih ke ketertarikannya sama itu buku Manusia dan Gunung, karena bagi saya buku setebal itu gitu loh ya. Ya itu tadi seperti yang KFP bilang, jeda waktunya lumayan lama ya. Lama banget. Dan tadi di luar briefing kita nih, kata Kang Epe kan dengan 400 halaman itu ada yang dibuang sampai 200. 200 halamannya Itu dibuang. Definisinya atau penjelasannya bagaimana Kang? Kenapa harus ada Bab yang dihilangkan dibuang. ya bab Bab dibuang, gitu? yang dibuang itu persis seperti konten film 5 cm. Oh iya ya. Jadi kalau 5 cm ngomongin gunung itu dari 5 cm itu kan film, gunung diceritakan melalui film sisi keindahannya gitu. Betul. Nah di buku Manusia dan Gunung dulu ada juga sisi keindahan tentang gunung-gunung yang diceritakan begitu detail, bahkan cenderung ngajak orang untuk datang loh ke gunung ini indah banget, A, B, C dan seterusnya. Setelah dipikir-pikir dan masuk kampanye Cagar Alam, ternyata cara menulis seperti itu salah. Salah dalam arti, gak bisa nih nulis dengan sudut pandang seperti ini. Alih-alih ingin melestarikan gunung, melestarikan alam, kalau kita menulis gunung dengan cara seperti ini justru akan mendatangkan kerusakan. Saya pikir seperti feedback itu. yang negatif Ya. lah ya. Jadi akhirnya didiskusikan memang bersama beberapa teman, salah satunya dengan teman-teman Sepsi Harus. Wah ini benar, kalau kayaknya resiko untuk justru datang orang ke gunung ini dengan ditulis dengan cara seperti itu lebih tinggi. Akhirnya ya dihapus. Direlakan begitu saja. Direlakan begitu saja. Iya, karena memang sifatnya Kang Epe ini mengedukasi juga ya. Insya Allah. Iya. Ya niatnya itu sih. Ya karena kan edukasi kan tentunya bermanfaat dan berpahala buat kita kalau dipakai sama orang. Insya Allah. Salah satu amalan yang memang harkat martabatnya tinggi gitu kan. Ternyata ini juga ya. Iya, jadi saya Ustad-ustadan juga. saya ngelihat Kang Epe tuh di Islaminya ada, religiusnya ada, begitu Kang. Pencitraan. Enggak, saya berkaca sama diri saya pribadi gitu. Yang mudah-mudahan saya juga bisa ngikutin jejak Kang Epe gitu. Amin. Jadi saya di sini tuh menyampaikan keaduan, jadi saya tuh lagi belajar sama Kang Epe gitu kurang lebihnya. Jadi pokoknya luar biasa dah. Nah, mungkin di buku Manusia dan Gunung ini, kalau misalkan nanti nih Kang, ini mah kan hanya Kang ya, kita perkenalan aja Kang ya. Yap. Karena memang waktunya juga yang sangat mepet. Kang Epe juga mau balik ke rumah Kang ya. Ini mah kita jadi sebagai perkenalan. Ya, perkenalan aja, dan mudah-mudahan nanti di sesi konten berikutnya kita bedah nih Manusia dan Gunung di buku Kang Epe ya Kang ya. Siap. Karena tadi di luar briefing Kang Epe juga sangat setuju sekali. Bahkan ya saya berharap sih teman-teman Storymon ID secara serius, misal saya persilakan untuk dibaca buku-bukunya, barangkali nanti ada sudut pandangnya, ini enaknya diangkat seperti ini, dengan sangat terbuka sekali. Saya berharap mangga silahkan. Jadi sebenarnya kalau kita bedah sekarang, takutnya dari saya pribadi atau misalkan nanti host yang lain, kalau nggak mempelajari dulu dari segi pertanyaan tuh takutnya ada yang keliru Kang ya. Jadi kalau kita pelajari dulu, kita riset dulu, tentunya kan pertanyaan juga tepat. Yep. Kang Epe pun juga mungkin menjelaskannya lebih rileks, lebih enak gitu kan ya. Nah, jadi mungkin kalau untuk buku Manusia dan Gunung, saya rasa sih kayaknya kita bedah segitu aja dulu biar teman-teman juga kepo ya. Yep. Tapi untuk buku Manusia dan Gunung ini memang udah nggak bisa di itu. Udah habis, udah nggak cetak lagi. Cetakan terakhir, cetakan keempat di Jelajah Jogja itu habis, dan sekarang belum tahu apakah mau dicetak ulang sama penerbit atau enggak. Oh gitu, jadi bukan dari Kang Epe-nya sendiri? Bukan, kalau itu dicetaknya di Jogja. Teman-teman Jelajah, ada Instagramnya Jelajah, ejaan lama DJLAJAH, Jelajah. Ya. Nah, tadi saya mungkin kalau nggak connect atau apa gitu, ini buku tadi diterbitkan tahun berapa Kang? 2018. 2018 ya. Dan itu terjual berapa eksemplar Kang? Total sekarang kurang lebih sekitar 3.000-an. 3.000-an eksemplar. Itu angka yang bagi saya sih
luar biasa Kang. Berarti minat baca apa di Indonesia tuh masih ada lah Iya. orang yang minat baca. Nah, gimana caranya? Ya banyak strategi buat kita ya karena sekarang dunia digital udah canggih. Nah, makanya kita ngajak Kang Epe nih gitu. Punten lah ini mah minta izin gitu. Karena tadi juga kan Kang Epe juga setuju gitu. Kalau kata Kang Epe Bukunya tuh diangkat. diangkat di audiovisual gitu. Sangat senang sekali. Sangat senang sekali Senang ya. sekali. Karena pencernanya juga mungkin teman-teman yang nonton tuh pasti bisa ngambil manfaat Iya. lah gitu Kang ya. Di samping Storymon ID atau siapapun memang dalam konteks keilmuan, kalau seseorang nulis misal kemudian diterjemahkan lagi melalui pendekatan audiovisual itu bebas-bebas saja. Tapi khusus untuk Storymon saya memang persilakan untuk dibahas seserius mungkin bersama tim Dibedah yang lah. kece-kece di belakang. Iya. Mangga dengan senang hati sekali. Hatur nuhun Kang. Iya. Yap. Iya, jadi Satu balik lagi. lagi ke buku sih Kang. Akang ini kan tadi apa sih nulis buku Sadar Kawasan Sadar tuh Kang. Kawasan. Sedikit dibedah aja Kang untuk buku Oke. Sadar Kawasan ini. Nah, buku Sadar Kawasan ini semacam apa ya, semacam antitesisnya buku-buku orang yang mengajak orang untuk mendaki gunung. Kalau kita baca ya salah satu memang 5 cm itu novel yang sangat bagus sekali saya kira, dan banyak orang membaca novel tersebut kemudian terinspirasi untuk menjadi pendaki gunung, dan itu baik dalam konteks tertentu. Tetapi sebagaimana kita ketahui ada pasca film 5 cm itu seolah-olah semua gunung kan jadi Gunung Semeru gitu. Semua danau-danau seperti Rano Kumbolo. Iya. Semua laki-laki merasa dirinya Japran gitu. Iya. Pasca film itu. Nah, kenapa? Karena di dalam film itu menurut saya, di dalam novel itu tidak ada yang kurang. Salah satu yang kurang itu nilai edukasi. Iya. Orang mendaki gunung, ayo jadi pendaki gunung, itu bebas-bebas saja. Tetapi jadi pendaki gunung itu seperti apa sih syaratnya? Kemudian gunung-gunung apa saja yang boleh didaki dan tidak boleh, itu kan ternyata nggak ada di dalam novel tersebut. Nah, bukan maksud melengkapi, dan mungkin ini antitesisnya buku Sadar Kawasan. Jika novel-novel lain banyak sekali yang mengajak orang untuk menjadi pendaki gunung, kalau buku Sadar Kawasan itu mengajak orang untuk berhenti mendaki gunung. Berhenti mendaki gunung. Berhenti mendaki gunung, tahu batasan mana yang gunung yang bisa didaki, kemudian tahu diri kapan kita boleh dan tidak boleh mendaki, berkaitan juga dengan waktu. Jadi ada space, ruang mana yang tidak boleh dimasuki, ada time, ada waktu, kapan kita tidak boleh ke suatu tempat, dan ada sisi personal, dalam kondisi apa kita boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu. Di buku Sadar Kawasan itu persis berbicara tentang itu. Nah, bedanya buku Manusia dan Gunung ini dijual 80.000 dulu jualnya. Kalau buku Sadar Kawasan itu dibebaskan, digratiskan. Ada di file PDF-nya, boleh kunjungi Instagram saya sendiri atau Instagram Nusa Layanan ada. Nanti buku PDF-nya kita gratis. taruh linknya di deskripsi. Yap. Buku PDF-nya gratis, dan bahkan kalau misal ada orang yang tertarik buku ini menarik nih untuk dijadikan edukasi, boleh nggak dicetak misal? Buku ini boleh dicetak oleh siapapun, diperbanyak untuk dibagikan secara gratis. Sepanjang itu bukan untuk keperluan komersil. Boleh. Bahkan misal Storymon ID mau cetak buku Sadar Kawasan, misal 100, boleh. Dan berhak mencantumkan logonya, logo kita di buku cover tersebut, di ya. cover. Buku Sadar Kawasan ini memang semacam wakaf Ya. wakaf keilmuan untuk teman-teman pendaki. Tapi luar biasa loh Kang, dari gue pribadi itu berpikirnya, karena ya itu tadi nulis buku nggak mudah, dan banyak memang apa sih ya, mungkin waktu salah satunya kita korbanin ya Kang. Tentu ya, waktu, tenaga, pikiran. Iya, dan Akang nulis setebal ini tuh dengan apa sih namanya, kerendahan hati Akang tuh enak banget gitu untuk membagikan buku tersebut ya. Salah. Tapi dapat juga banyak duit dari situ. Oh gitu. Maksudnya duit dalam arti sepanjang saya ngerjain buku ini banyak sekali komunitas yang dukung. Ada teman-teman saya nanti kalau buka buku ini di halaman terakhir itu ada nama-nama kemudian komunitas yang mendukung proses penulisan buku ini. Jadi kalau saya naik gunung misal atau datang ke gunung mana untuk melakukan observasi, ada teman-teman yang penyewaan alat-alat outdoor itu ngasih gratis, support dalam bentuk ngasih pinjam tenda dan lain-lain untuk saya nulis buku ini.
Jadi banyak sekali dukungan yang saya terima. Luar biasa. Jadi Akang tuh insya Allah dimanapun tinggal, dimanapun berada tuh rezekinya luas, Kang. Amin, Iya. amin ya Allah. Karena kan sesuatu yang kita bagi kan bukan hanya sekedar materi aja, Kang ya. Yap, Iya, setuju. luar biasa, luar biasa. Termasuk nanti didukung sama Story Mohon ID kan. Insya Allah bakal kita bedah, Kang. Siap, Ini obrolannya santai, Kang ya. santai. Dan saya sempat kepo tuh tadi di akun Akang tuh di Instagram. Di situ tuh tadi saya ngeliat di deskripsi tuh apa sih? Gunung apa gitu di situ itu apa, Gunung Kang? Institut. Ah iya, Gunung Institut. Itu rumah saya kalau penelitian, nulis dan lain-lain itu di Gunung Institut. Gunung Institut itu semacam cita-citanya sih ingin jadi lembaga riset tentang tapi khusus untuk gunung. Yang sekarang punya program nulis gunung di Gunung Institut. Di Gunung Institut itu maksudnya bagi mereka gitu, Kang, yang memang punya ide atau inspirasi gitu, itu boleh maksudnya kolaborasi sama Sangat terbuka. sangat terbuka ya. Sepanjang berbicara tentang gunung, Mm. ada manusia dan gunung, kemudian dengan semangat konservasi. Maksudnya semangat konservasi itu kita melihat gunung, tapi bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk dijaga kelestariannya. Gunung Institut semangatnya di sana. Tapi Gunung Institut bukan komunitas, meskipun kita terbuka orang datang bebas itu, tapi bukan komunitas. Nah, lebih ke apa, Kang, Gunung Institut itu? Lebih ke ingin jadi lembaga penelitian sih. Lembaga Bang. ya, lembaga. Tapi sampai sekarang belum didaftarin jadi lembaga. Kalau untuk Gunung Institut sendiri, maksudnya lokasi atau base campnya di sini kah atau di mana? Di Bandung, Jalan Sekeloa, Sekeloa Cihelang 1 nomor 12. Ya. Dan Maksudnya biar teman-teman boleh main ke sana. Di sana juga ada tempat nyeduh kopi, tapi kita nggak terbuka secara umum. Tapi kalau datang ke sana, insya Allah disuguhi gitu lah. Insya Allah ya. Oh iya, lupa juga saya, Kang. Nggak apa ya? Bukan nggak mempromokan ya, maksudnya kita ini di Bandung, tempatnya di mana ini, Kang? Ini di Nusa Layaran. Iya, Nusa kalau ini Layaran. rumah semacam rumah singgah banyak orang, lebih luas lagi. Iya, Nusa Layaran ini seperti Kang Epi bilang, rumah singgah, Kang ya? Rumah singgah, kedai, perpustakaan. Dan kita juga ini di studionya kita numpang, Kang Yap, ya. ini studio Nusa Tadi memang Layaran. udah izin sih ke siapa tadi, Kang, namanya? Kidung apa? Mang Kidung, Iya, Mang Kidung Kidung Saujana. Saujana ya. Yap. Iya, jadi buat teman-teman yang area Bandung gitu, nanti misalkan mau ngopi ataupun entah itu mau nongkrong, alamatnya nanti atau akun Instagramnya kita cantumin di sini. Dan ini studio untuk pertama kali digunakan oleh Oleh Story Mohon ID ya. dulu. Jadi tadi udah izin dulu gitu, kita nggak sembarangan kok gitu. Jadi takutnya nanti ini konten naik, Kang gitu. Apa sih yang punya wadah yang punya studio nggak kita sebut begitu. Jadi makanya saya ucap. Yap. Tadi obrolan nyampe mana, Kang? Buku Sadar Oh, Kawasan. sadar kawasan, Kang ya. Nah, di buku sadar kawasan ini itu ada tulisan di bawah tuh kapan dan di mana, apa lagi tuh, Kang? Ya ini seperti yang tadi Apa tadi disebutin. angkat aja, Kang? Ya. Sadar kawasan kapan itu waktu dan di mana itu ruang. Manusia bebas berbatas sehingga tak punya akses. Jadi bicara tentang sebetulnya naik gunung atau masuk ke sebuah kawasan itu kan kadang orang kayak kemarin lah yang di Sumbing, orang datang naik motor trek ke gunung. Itu sebetulnya bukan kalau ada orang yang melarang, itu bukan hanya sekedar bicara rusak atau tidak rusak. Kalau sadar kawasan itu bicara tentang hak boleh dan tidak boleh. Sama halnya kalau Bang Adi misal, gue mau masuk nih ke rumah lu Pep dan gak akan ngerusak misal. Tunggu dulu. Sebelum kamu bicara rusak merusak, pertanyaan pertamanya itu apa hak Anda masuk ke ruangan ini? Nah itu yang disebut dengan space ruang gitu. Nah sama halnya juga dengan lingkungan, khususnya gunung-gunung. Gunung-gunung itu ternyata tidak semua gunung boleh untuk dikunjungi. Nah buku Sadar Kawasan itu berbicara tentang itu Bang Adi. Nah, kriterianya nih, Kang. Aduh, masih kaku amat sih gua ngomong. Wah ini jangan terlalu mendalam nih. Enggak. Tadi kan 12 menit kata oke. ini suhu sewu di belakang kita nih. Maksudnya biar nambah dikit waktu gitu, Biar Kang. lewat AdSense ya minimal. Enggak, bukan sih, Kang. Enggak. Bukan. Maksudnya untuk dari gunung tuh kriterianya tuh yang boleh dan nggak boleh itu seperti apa, Kang? Kisi-kisihnya aja gitu. Jadi gunung secara umum lingkungan lah ya, alam itu dibagi menjadi tempat yang diberikan haknya untuk pribadi, itu kawasan pribadi, diberikan haknya untuk produksi, itu memang untuk diproduksi,
ada 2 kriteria lagi. Kriteria yang pertama setelah itu adalah dilindungi, atau namanya kalau di dalam kehutanan itu hutan lindung. Nah, di atas hutan lindung ada kawasan konservasi. Nah ini kan gue pribadi untuk ke arah itu gue bukan merendahkan diri tapi memang masih awam Kang. Oh, oke, Makanya kan saya bilang tadi belajar. Sok mangga dilanjutkan. Ya, sama-sama belajar. Saya juga dapat baca-baca Iya. ya. Nah, di dalam kawasan konservasi itu kita pernah mendengar, Bang Adi pernah dengar Taman Wisata Alam? Taman wisata alam Ya, pernah. Pernah. Berarti untuk wisata kan. Ada Taman Hutan Raya itu di Bandung, ada tempat wisata juga. Ada Taman Burung itu untuk berburu buat wisata juga. Ada Taman Nasional, pernah Iya, dengar ya, jelas iya, ya. banyak. Salah satunya Iya. adalah Gede Pangrango Gede yang paling Pangrango. terkenal, termasuk Gunung Salak. Nah, Taman Nasional buat apa? Untuk rekreasi juga ada. Nah, tapi di Taman Nasional kan udah ada istilah namanya itu sistem zonasi. Mana yang boleh dikunjungi, mana yang tidak boleh. Bahkan kalau kita punya niat, gue mau ke hutannya atau puncak salak tertentu misal yang tidak boleh, dan gue nggak akan ngerusak misal, nggak bisa. Karena itu bukan zona untuk dikunjungi. Nah, itu di Taman Nasional. Nah, ternyata Bang Andi, di atas Taman Nasional ada kawasan yang lebih tinggi lagi, yang urgensi keterjagaannya itu jauh lebih tinggi. Namanya adalah cagar alam. Cagar alam itu bahkan orang untuk masuk hanya untuk rekreasi, misal untuk jalan kaki doang itu nggak boleh. Nah, cagar alam itu satu-satunya dari kawasan yang ada di Indonesia yang tidak bisa dikunjungi untuk rekreasi, hanya untuk penelitian saja. Nah, hari ini situasi cagar alam itu tidak hanya banyak yang dilanggar, tapi memang rusak. Rusaknya karena apa? Karena banyak orang melanggar. Salah satunya adalah kalau di Malang ada namanya Pulau Sempu. Nah, kalau di kita itu ada namanya Ciharus. Itu yang menyebabkan kita latar belakang campaign Save Ciharus. Save Ciharus itu cagar alam, tetapi itu tempatnya porak-poranda karena aktivitas motor trail. Dan ternyata begitu kita telusuri, kenapa motor trail bisa merusak di cagar alam Ciharus, itu karena diawali oleh pendaki gunung. Iya. Pendaki gunung masuk ke sana, ada jalur, ada legitimasi orang untuk datang ke sana untuk rekreasi. Setelah itu motor trail mengikuti, dan wah, kerusakannya masif banget. Nantilah secara khusus cerita tentang Ciharus Iya. di buku Sadar Kawasan. Iya. Nah, Kang, karena di Indonesia juga kita bikin konten juga bukan apa ya, yang sifatnya edukasi, memang itu agak kurang Kang gitu. Wah, Kang. tantangannya Nah, susah banget pengen didengar orang. Iya. Nah, maksudnya untuk Akang sendiri gitu, ada kepikiran nggak ke arah itu? Karena sejauh ini juga Akang kan selama perjalanan Akang gitu, maksudnya entah itu nulis ataupun bikin blog, Akang juga punya blog ya. Nanti kita blognya kita cantumin. Agak sedikit susahnya tuh memang edukasi Kang ya. Yap. Nah, sejauh ini maksudnya Akang untuk itu kan sifatnya juga umum Kang ya, bukan ke pendaki aja Tidak ya. hanya pendaki ya? Iya, karena juga masyarakat juga kan pasti terlibat di situ juga. Betul. Dan sejauh ini yang saya rasain dari semua sharingnya teman-teman itu, menyadarkan masyarakat itu katanya gitu yang Ya, susah begitu Kang. tantangannya susah Tantangannya susah banget. Dan mungkin ya mudah-mudahan nanti di next konten kita akan bisa ngejabarin apa itu yang namanya sadar kawasan gitu kan. Itu mungkin lebih enak. Mendasar ya, komprehensif, lebih lengkap lah, Ya, lebih insya Allah. lengkap gitu. Makanya ditunggu jadwal dari Dari Story Moon ID, ya. insya Allah Kang. Kalau kita secara sih di khusus. sini fleksibel Kang waktunya gitu. Jadi kalau kita mah nunggu dari respon Akang, kalau memang oke ya, dan badan juga sehat, Amin, ya insya Allah. kita mudah-mudahan. OTW lah Kang gitu. Siap. Ada yang mau disampaikan nggak gitu? Maksudnya buat teman-teman, entah itu mungkin dari segi keresahan Akang atau Jangan dulu lah. jangan dulu Biar sekarang nanti ya. ditunggu podcast yang beneran. ya. podcast yang beneran Ini kan ya. pengenalan Oh iya, ceritanya. pengenalan. Paling nanti semacam spoiler, nanti di Manusia dan Gunung itu nanti dalam diskusi kita selanjutnya kita akan berbicara tentang penyebutan gunung di dalam Al-Quran. Tapi saya bukan ustadz, bukan ahli agama, tetapi saya melakukan riset terhadap orang-orang ahli tafsir. Kemudian ternyata menarik sekali, gunung itu disebutkan dalam Al-Quran dengan jumlah tertentu, dan itu mewakili manusia bahkan sebelum diturunkan ke muka bumi sampai akhir kehidupannya, dan itu selalu berkaitan dengan gunung. Kemudian kita akan berbicara tentang sejarah pendakian, ada horor-horornya juga, ya kepoin aja. Iya. Iya, jadi
Oke, buat teman-teman ini hanya sekedar kisi-kisi. Kalau mungkin di film itu trailer ya Kang Ya, ya. daftar isi. Iya, daftar isi. Jadi biar teman-teman ya mudah-mudahan sih nonton kita obrolan kita ini lebih apa ya dicerna dengan baik dan semoga ada di situ tuh diselipin ada manfaat lah. Ada manfaat terus teman-teman tertarik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar gitu. Jadi untuk Kang Eve dari segi profilnya juga saya belum ngulik banyak gitu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, cuma kita memang ketemu dadakan. Jadi belum sempat kepo banyak gitu gue nya. Nah, mungkin di apa konten selanjutnya entah itu mungkin gue pribadi atau host yang lain, Bang Melki, host yang lebih keren atau Bayu gitu. Yang ngebedah karena kita harus pelajarin dulu biar sama-sama enak Kang ya. Jadi kurang lebihnya dari gue pribadi segitu aja. Ini bukan diakhiri Kang ya. Siap. Iya, karena diakhiri sakit Kita kan. kasih jeda. Iya, kita kasih jeda aja gitu. Oke, segitu aja. Kang Epe, terima kasih banyak. Sama-sama. Matur nuhun. Sukses selalu. Nanti ya mudah-mudahan secepatnya Kang Epe lah yang merespon ya. Siap, insya Allah. Gitu aja teman-teman ya. Dadah.